Oke teman-teman, jadi ini motor Scoopy berebet pada saat digas teman-teman. Ini kita akan mau pengecekan terlebih dahulu. Dan berebetnya ini sampai tidak bisa hidup teman-teman. Ini tidak bisa hidup. Olehnya ini pada saat digas dia berebet tiba-tiba mati teman-teman. Nanti kita coba cek dulu di satu persatu. Nanti kita coba jumper di bagian reset sensornya teman-teman. Dan di sini juga kita jumper kabel ini teman-teman. Oke, kita akan buka dulu si cover akinya teman-teman. Nanti kita akan jumper guys. Oke guys, jadi kita akan buka si bagian cover aki teman-teman. Di sini ada untuk bagian reset sensor ya teman-teman. Dan ini si mata obeng atau mata bautnya ini sudah kalahan teman-teman. Oke, kita akan bongkar dulu guys. Oke teman-teman, jadi langkah pertama coba kita reset di bagian sini dan di bagian kabel tadi teman-teman. Oke, kita akan jumper dulu guys. Pertama kita akan jumper di bagian soket di sebelah kiri teman-teman. Nanti coba saya perlihatkan. Oke, lanjut guys. Oke teman-teman, jadi kita akan buka dulu bagian soket ini teman-teman. Ini terletak di sebelah kiri di bagian dekat standarnya teman-teman. Oke, kita akan cabut dulu guys. Oke teman-teman, jadi soket ini sudah kita lepas. Selanjutnya kita akan jumper menggunakan kabel yang sudah kita kupas sedikit aja teman-teman. Oke, nanti kita akan jumper menggunakan kawat ini guys. Nah. Oke teman-teman, jadi sudah kita jumper. Ini kita pasang kabel dulu teman-teman. Oke, kita akan jumper juga di bagian untuk ngereset teman-teman. Reset si motor karena kita tidak ada alat untuk ngeresetnya teman-teman. Jadi kita menggunakan kabel untuk di jumper teman-teman. Oke, kita lanjut jumper dulu guys. Oke teman-teman, jadi ini kita akan jumper. Ini ada kabel teman-teman. Ini kabel ada warna hijau dan juga coklat. Yang kita jumper ini warna hijau dan juga coklat teman-teman. Cuman dua aja. Dan ini kabel jumpernya teman-teman. Oke, kalian siapkan dua kabel jumpernya teman-teman. Kita akan pasang dulu guys. Oke teman-teman, jadi sudah kita jumper. Ini ada warna hijau dan juga coklat teman-teman. Ini kita jumper warna hijau dan coklat. Oke, kita akan perlihatkan bagaimana kita reset di manual teman-teman. Oke, nanti kita akan on-kan motor. Dan selama 3 detik kita akan cabut si jumper yang di sebelah kiri teman-teman. Dan sebelah kanan biarin dia terjumper. Sebelah kiri nanti kita cabut di 3 detik. Oke, kita akan lakukan guys. Oke teman-teman, jadi kita akan cabut atau kita reset di bagian kabel ini teman-teman. Sudah kita jumper di soket throttle body. Nanti kita akan mengembalikan performa si bagian throttle bodinya teman-teman. Kita akan melakukan reset pertama kali. Oke, kita akan lakukan on selama 3 detik. Selama 3 detik kita cabut. Posisi on tadi kita tunggu 5 detik lagi teman-teman. Selanjutnya kita akan matikan kontaknya teman-teman. Oke, kita akan lakukan guys. Oke, kita akan hidupkan terlebih dahulu. Kunci on. 1, 2, 3, cabut. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, off. Oke teman-teman, ini sudah kita reset pertama teman-teman. Kita akan lakukan reset tahap pertama teman-teman. Kita cari dulu, kita reset dulu apakah dia mau teman-teman. Oke, kita akan pasang dulu yang ini guys. Kita sudah reset di bagian soket throttle body teman-teman. Selanjutnya kita akan pasang dulu guys. Kita pasang dulu. Selanjutnya kita akan reset lagi di bagian dekat aki tadi teman-teman. Kalau dia masih berebut berarti kita lakukan di langkah kedua teman-teman. Ini kita langkah pertama dengan mereset manual. Jadi kita pakai jumperan teman-teman. Oke, ini sudah terpasang.
Nanti kita akan lakukan step selanjutnya teman-teman. Kita akan lakukan yang kedua teman-teman, dan ini gasnya ditarik full teman-teman, dan kunci on-nya teman-teman kita hidupkan. Oke, ini apakah dia mau? Oke, nunggu ketipannya ini cepat, nanti kita akan tutup si gasnya teman-teman. Oke, sudah cepat, kita matikan gasnya teman-teman. Kita tidak tarik. Selanjutnya kita akan tunggu dia berkedip 1 kali. Kita masuk ke mode satunya teman-teman. Oke, sudah berkedip. Oke, 1 kali teman-teman. Oke, hanya kita matiin teman-teman. Terus kita akan cabut si bagian soketnya teman-teman, atau jumperan kita tadi teman-teman. Oke, misalnya kita akan pasang dan kita akan coba guys. Kita coba dulu guys. Yuk. Oke, kita akan melakukan pengetesan, dan lampu indikator engine sudah mati lagi teman-teman. Kita start. Oke, motor sudah hidup teman-teman. Ini kita melakukan reset pertama kali. Oke, ini masih berebut teman-teman. Ini masih berebut, artinya ini bukan di bagian persetannya teman-teman. Nanti coba kita selanjutnya akan kita buka di bagian cover depan. Kita akan cek ini coil busi dulu teman-teman, apakah ada kebocoran. Kalau tidak ada kebocoran berarti di daerah lain teman-teman. Oke, kita akan lanjut bongkar dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melakukan si buka cover dulu teman-teman, karena ini masih berebut. Nanti kita pengecekan yang step langkah kedua. Kita akan lakukan lihat si bagian coil busi teman-teman. Itu juga bisa menyebabkan berebut atau motor bisa mati sendiri teman-teman. Oke, kita akan lanjut bongkar cover depan dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita cek di bagian busi, mungkin ini sudah renggang atau juga sudah jelek teman-teman. Oke, kita akan coba ganti busi dulu lantai pertama teman-teman. Dan di bagian coil dia tidak ada kebocoran, kemungkinan masih bagus teman-teman. Ini coilnya kita tes juga, api listriknya ada, cuman tidak beraturan teman-teman. Dan ini percikannya kemana-mana, mungkin itu menyebabkan dia berebut, mungkin juga bisa dari situ teman-teman. Oke, kita akan ganti dulu businya guys. Kita akan ganti dulu guys. Oke teman-teman, jadi sudah kita beli busi baru teman-teman. Ini dari Honda langsung, dan ini part Honda asli dari Denso teman-teman. Oke, kita akan pasang teman-teman. Oke, kita pasang dulu teman-teman. Kita pasang busi barunya. Mungkin dari sini juga bisa berebut teman-teman. Ini biar arus listriknya stabil guys. Jadi kalau ini masih berebut, kita akan buka bagian throttle body-nya teman-teman. Selain kita bersihkan throttle body, dan juga kita lihat bagian TPS apakah masih bagus atau tidak teman-teman. Oke, kita kencangin dulu di bagian businya. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita ganti businya guys. Coba kita tes teman-teman, apakah masih berebut atau tidak. Oke, ini masih teman-teman. Coba kita nanti buka di bagian throttle body, kita akan cek TPS dan bagian part lainnya teman-teman. Sekarang kita akan mau bersihin si throttle body-nya guys. Oke, kita akan lanjut bongkar dulu. Oke teman-teman, jadi ini throttle body si Scoopy 2017 teman-teman. Oke, kita akan bagian pembersihan di area throttle body, dan juga kita akan mengecek si bagian TPS, dan juga ini untuk membuat langsam si gas si Scoopy-nya teman-teman. Oke, kita akan lanjut buka di bagian throttle body sama leherannya teman-teman, yang kita bersihin sekalian kita mau servis teman-teman. Oke, ikutin terus perjalanan kita guys. Oke teman-teman, jadi sudah kita kendorin di bagian baut ini teman-teman. Kita akan buka.
kita akan semprot pakai injeksi cleaner teman-teman, carbo cleaner. Oke, bautnya jangan sampai hilang guys. Oke, kita akan bersihkan dulu teman-teman. Ini ada sealnya guys, jadi sealnya kita lepas dulu. Mau ketimbuk. Wow, bersihnya guys. Total body sudah kita bersihin. Ini TPS dari BRT teman-teman, karena ini kita sudah 2 tahun kurang lebih kita ganti BRT. Kalau ini juga sudah renggang atau tidak jepit lagi, nanti kita balikin ke orisinilnya teman-teman. Oke, jadi ini untuk si bagian ini kita cek dulu guys. Oke, nah ini sebenarnya tidak terlalu parah ya teman-teman. Apakah ini dari sini? Nanti kita coba akalin dulu teman-teman, karena ini untuk sementara. Kalau dia berbetnya hilang, berarti ini dari TPS-nya teman-teman. Ini ke bagian si ininya apa? TPS ke bagian sensor ini nanti kita coba pasangin pengganjal teman-teman. Nanti saya tunjukin pengganjalnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita memakai timah teman-teman, timah dari rokok. Ini kita akan gunting dulu. Kita gunting di sini aja guys, biar dia panjang. Ini untuk sementara aja guys. Kalau dia masih berbet, artinya kita akan buka si bagian full pump. Sekarang kita servis juga guys. Oke, ini bagian si throttle body kita ukur dulu teman-teman. Nanti kita lipat. Oke, segini kita lipat teman-teman. Nah guys, ini cuman untuk sementara. Kalau dia sembuh berbetnya, berarti kita harus ganti si bagian sensor TPS-nya teman-teman. Oke, di sini kita potong dulu guys. Potong. Nah, kita potong berarti di sini dia teman-teman. Nah, oke, kita akan pasang guys. Oke, kepanjangan guys, kita kecilin lagi. Kita lipat lagi teman-teman. Oke, sini kita lipat lagi guys. Oke, ini sudah terpasang teman-teman. Nanti kita coba masukin si bagian TPS nya teman-teman. Oke, ini TPS nya, ini kita tancapin aja guys. Oke, nah karena ini si TPS nya dia harusnya jepit teman-teman ya, jepit. Oke, kita bautin dulu teman-teman.
Oke teman-teman, jadi TPS sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan pasang si leherannya teman-teman. Oke, sealnya jangan lupa dipasang teman-teman ya. Nanti ini akan bocor teman-teman. Oke, kita lanjut pemasangan lehernya guys. Oke teman-teman, jadi kita sudah pasang semua bagian throttle body sudah terduduk dengan sempurna teman-teman. Jadi setelan angin ini kita buat 2 putaran seperempat teman-teman. Oke, ini bagian injektor sudah kita bersihin. Tidak kita tes ya, karena kita tidak ada untuk alat pengetesan. Jadi kita bersihin pakai carbo cleaner aja teman-teman. Dan ini sudah kita pasang soket-soket semua teman-teman, dan tali gasnya juga sudah. Saatnya kita pengetesan. Ini kalau sudah terpasang semua, kita reset lagi di bagian tempat reset yang kita pertama tadi teman-teman. Langkahnya ikutin aja dengan yang pertama tadi. Oke, selanjutnya kita akan tes teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita coba onin teman-teman. Jadi kita onin. Oke, ini normal. Terus kita starter teman-teman. Oke, ini bunyi langsamnya teman-teman, dan tidak ada kendala apa-apa, bocoran maupun rembesan di bagian kita servis tadi teman-teman. Akan kita tes lagi teman-teman. Oke, kita akan gas teman-teman. Oke, ini normal guys. Jadi kita berhasil ya teman-teman. Jadi ini tidak berebut lagi teman-teman. Ini kita gas. Ini normal. Bagian TPS-nya ini mungkinan ini sudah mulai renggang teman-teman. Jadi kalau kita ada dana nanti kita akan ganti di TPS-nya. Walaupun kita tes sehari atau 2 hari, kalau masih berbot kita akan bongkar si bagian full pump. Apakah kita lihat bagian filter atau pempes ya orang menyebutnya teman-teman, apakah itu sudah kotor, atau juga si bagian rotaknya teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah hasil dari servisan kita teman-teman. Oke, kita akhiri video kita teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe teman-teman. Jangan ditiru bagian TPS diganjel tadi ya teman-teman. Itu untuk sementara aja guys. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.